Ini saya punya bisa ya dilihat. Ini bisa dilihat ya, saya punya Terlihat Bapak. Oh iya, Yes. makasih. Ya. Suara saya bisa kedengaran? Halo? Ya, Jelas, terdengar Iya, dengan jelas Bapak. makasih. Baik. Jadi tema saya atau materi saya itu politik identitas dalam ranah politik lokal di Sulawesi Selatan. Nah, saya akan melihat atau mendekati dari perspektif konseptual teoritik dan juga kepada pendekatan aktual empirik. Jadi saya memulai dulu dari pendahuluan bahwa politik identitas itu mengacu pada mekanisme politik atau pengorganisasian identitas politik dan sosial sebagai sumber dan sarana politik. Jadi politik identitas itu merupakan sebagai sumber dan sarana politik. Nah, dinamika politik lokal khususnya di Sulawesi Selatan bahwa gerakan politik identitas di ranah lokal termasuk di Sulawesi Selatan itu semakin jelas wujudnya, bahkan banyak aktor politik lokal secara sadar menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Tadi sudah dijelaskan bahwa 2024 itu isu SARA yang dibungkus dengan politik identitas itu akan semakin marak. Kemudian relasi kuasa menurut Foucault itu bahwa kekuasaan itu tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan sebagai layaknya properti atau posisi, tetapi kekuasaan itu dipahami sebagai sebuah strategi. Jadi ya memang politik sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam. Jadi akan melahirkan sebuah relasi kuasa antar kelompok atau antar suku, antar agama, ras, dan golongan. Nah, di Sulawesi Selatan khususnya secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya politik identitas digunakan oleh aktor-aktor politik lokal ketika berhadapan dengan entitas politik lain. Jadi suatu entitas dengan entitas seperti entitas Bugis, kemudian entitas Makassar dan sebagainya itu sangat mempengaruhi jalannya politik di Sulawesi Selatan. Nanti kita bisa lihat bagaimana. Nah, politisasi identitas politik dilakukan oleh para elit politik itu dikonstruksi dalam konteks geopolitik. Jadi seperti geopolitik itu dimensi etnisitas, kewilayahan, dan perilaku. Supaya mereka bisa masuk pada pusat-pusat kekuasaan dan menikmati kekuasaan. Dimensi etnisitas itu ada dua etnis yang besar, yaitu Bugis dan Makassar. Itu memainkan peran politik di dalam ranah politik lokal di Sulawesi Selatan. Begitu juga dimensi kewilayahan antara utara dan selatan itu sangat kental dengan di dalam pertarungan politik atau di dalam sebuah event politik, terutama di dalam pilkada. Kemudian juga akan melahirkan sebuah perilaku. Jadi perilaku politik antara masyarakat pantai maritim dengan masyarakat pegunungan kontinen itu dari beberapa hasil penelitian itu mempunyai perilaku politik yang berbeda. Kemudian pada pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan dari perspektif geopolitik, maka politik identitas etnisitas itu sangat ampuh memenangkan pertarungan politik dengan koalisi etnis Bugis Makassar. Jadi seperti dari segi geopolitik etnis dan Bugis Makassar dari kewilayahan itu bahwa Bugis itu berada di wilayah utara, kemudian Makassar itu berada di wilayah selatan. Nah, di dalam mulai dari
pemilihan langsung di Sulawesi Selatan itu, pemilihan gubernur, bahwa koalisi antara etnis Bugis Makassar itu selalu menangkan pertarungan dibandingkan dengan koalisi Bugis-Bugis atau koalisi Bugis Makassar, Makassar-Makassar. Jadi harus ada varian bagaimana secara geopolitik itu bahwa etnisitas itu dan kewilayahan itu sangat menentukan dalam kancah perpolitikan di Sulawesi Selatan. Sehingga etnis Bugis Makassar itu berkoalisi itu mulai dari 2004 pemilihan langsung sampai terakhir 2018 itu koalisi Bugis Makassar itu yang memenangkan pertarungan politik. Nah, saya mencoba melihat varian ekspresi politik identitas di ranah lokal di Sulawesi Selatan itu ada 5, yaitu politik identitas itu sebagai politik perbedaan, politik identitas itu sebagai kepentingan pluralisme, kemudian politik identitas itu sebagai kepentingan kelembagaan, dan politik identitas itu sebagai pembagian kekuasaan, power sharing, kemudian politik identitas ini sebagai tindakan politik. Mungkin di dalam penjelasan selanjutnya itu saya sudah bagikan bahwa politik identitas sebagai politik perbedaan itu bahwa politik identitas sebagai politik perbedaan itu memerlukan toleransi politik untuk menampilkan dan menghargai setiap perbedaan dalam konteks interaksi dan tindakan politik. Jadi politik perbedaan itu sebagai politik perbedaan itu harus dibangun sebuah toleransi politik untuk melahirkan sebuah koalisi atau melahirkan sebuah politik yang beradab. Kemudian politik identitas sebagai politik perbedaan merujuk pada praktik politik yang berbasis identitas kelompok baik etnik, agama, gender, ras, dan antar golongan. Nah, politik identitas sebagai penguatan pluralisme yaitu bahwa pluralisme itu mengidentifikasikan pada keberadaan diversitas atau keragaman atau bineka untuk memperkokoh persatuan atau tunggal ika dalam masyarakat. Sehingga bineka tunggal ika itu persatuan itu dibangun di atas keberagaman. Nah, di Sulawesi Selatan itu dari segi etnis beragam, dari segi wilayah itu sangat utara selatan, timur barat, kemudian dari segi perilaku itu bisa dilihat juga dari segi kewilayahan tersebut. Kemudian keberagaman di dalam masyarakat mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi konsensus dan dimensi konflik. Nah, konsensus politik pada politik identitas itu, pendekatan konsensus itu menambah masyarakat terdiri dari jaringan interaksi antar individu dan antar kelompok yang mencerminkan kemajemukan kepentingan nilai-nilai dan norma-norma sosial politik. Tidak ada satupun kelompok yang mampu mendominasi yang lain. Jadi di dalam konsensus itu maka politik identitas itu mengandaikan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, etnis Bugis dan Makassar itu akan mampu bertahan hidup karena para anggotanya menyepakati hal-hal tertentu sebagai aturan norma bersama. Di dalam masyarakat itu, di dalam masyarakat Bugis itu dikenal dengan konsep siri Napace yang diaktualisasikan dalam 3 nilai dasar, yaitu sifat atau, sifat lebih, dan sifatnya saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan. Itu nilai dasar yang dianut oleh masyarakat sehingga dia bisa membangun konsensus politik. Mohon izin, Bapak, waktunya
tinggal sedikit lagi ya Bapak. Iya, ya. Ya. Saya akan percepat lagi bahwa politik identitas itu sebagai orientasi kepentingan kelembagaan. Ini saya melihat bahwa proses dalam pemilu kada, dalam praktik politik di Sulawesi Selatan, dalam jaringan-jaringan elit formal itu menghadirkan politik identitas sebagai suatu yang dapat menguntungkan kepentingan dalam proses kelembagaan. Seperti yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah koalisi itu berdasarkan kepada etnisitas. Nah, politik identitas sebagai pembagian kekuasaan itu saya tadi sudah jelaskan bahwa itu dijadikan sebagai suatu bagaimana pembagian kekuasaan itu. Jadi untuk mencegah munculnya oligarki dan mencegah timbulnya politik tumpas kelor, karena ada fenomena dalam pemilu kada di Sulawesi Selatan itu bahwa calon-calon setelah terpilih maka dia akan menjadi sebuah kekuatan politik dan menegasikan kelompok-kelompok yang lain. Dengan istilah tumpal kelor itu bahwa orang yang tidak mendukung atau kelompok yang tidak mendukung itu akan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Nah itu politik itu perlu dihindari. Dan yang terakhir saya ingin katakan bahwa politik identitas itu bagaikan judul lagu, benci tapi rindu. Nah, dibenci karena dipersepsikan bisa merusak harmoni sosial dan cenderung menciptakan disintegrasi. Di sisi yang lain, dirindukan karena terutama oleh aktor-aktor politik karena dapat menjadi sumber kekuatan dan kekuasaan dalam kancah perpolitikan dalam konteks pilkada. Saya kira cukup, nanti kalau ada hal yang perlu didalami kita bisa diskusi lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.